Wih, tadi cerita lo di Jogja kan? Dan ada kesurupan juga. Oke. Jadi tahun 2012 ada satu SMP negeri di Jakarta yang ngadain study tour ke Jogja. Kenapa sekolah itu pilih Jogja? Karena sekolah tuh ngerasa Jogja tuh punya warisan budaya sama sejarah yang bernilai tinggi. Iya. Tapi emang sering banget sih kalau misalkan study tour ke Jogja nggak sih kalau SMP? Iya bener Bi, kayak kalau nggak Jogja Bali kan. Benar. Jadi yang study tour pada tahun itu tuh siswa kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Mereka pergi 3 hari 2 malam dan naik bis rame-rame dari sekolah mereka. Nah jadi gue mau ceritain tentang satu geng anak-anak SMP itu. Mereka laki-laki semua, ada 3 orang, namanya Dandi, Ojan, sama Billy. Mereka tuh terkenal kayak paling lucu di SMP-nya itu, kayak rame banget anaknya, terus suka bercanda. Pokoknya definisi kalau nggak ada mereka tuh sepi banget deh sekolah. Akhirnya tiba juga hari dimana sekolah mereka tuh berangkat ke Jogja. Dandi, Ojan, sama Billy tuh satu bis. Mereka berangkat dari malam, kira-kira jam 10 malam, biar sampai Jogja tuh pagi dan menghindari macet dan lain-lain juga. Selama di perjalanan juga seru banget. Dandi main gitar, Ojan sama Billy nyanyi-nyanyi. Teman-teman sekelas mereka tuh juga ketawa-tawa banget lah sama lawakan-lawakan mereka. Pokoknya sampai jam 12 malam mereka tuh bercanda-canda. Gak lama si wali kelasnya mereka tuh nyuruh mereka buat tidur sama istirahat. Karena besok pagi tuh rencananya mereka tuh mau langsung ke Candi Borobudur dulu, baru ke penginapan mereka. Ojan bilang lah ke gurunya ini, "Bu, pasang film horor dulu dong biar bisa nemenin kita tidur." Nah pas banget di bis itu tuh ada DVD Insidious Moebi. Jadi biar pada gak berisik, wali kelasnya ini tuh masangin lah akhirnya film Insidious. Tapi bukannya pada tidur, anak-anak tuh malah fokus nonton karena seru banget. Nah Ojan, Dandi, sama Billy ngelihat anak-anak yang lain teriak-teriak ketakutan, kepikiran lah mereka buat ngisengin. Jadi Ojan minjem mukena sama salah satu temennya, terus pakai bedak tabur buat di mukanya biar putih banget. Terus Ojan kayak jalan ngerangkak gitu di tengah-tengah lorong dan nakutin satu temennya yang duduk paling depan. Temennya ini tuh cewek yang emang tuh penakut banget dia. Pas sampai tempat duduk cewek ini, Ojan dari ngerangkak terus ngeliat ke bawah. Tiba-tiba pas sampai, kepalanya tuh langsung nengok ke arah temennya ini dari bawah sambil megang kaki temennya. Jerit-jeritan lah itu temennya, kayak kaget gitu kan. Langsung heboh sampai dimarahin wali kelasnya, terus disuruh langsung tidur. Nah akhirnya mereka semua tuh tidur satu bis. Bener-bener suasana hening banget. Sekitar jam 3 pagi Dandi kebangun. Dia kebelet pipis terus bangunin Ojan juga. Nah si Ojan bangunin Billy. Jadi si trio ini tuh bangun lah. Terus bangunin wali kelasnya untuk bilang kebelet pipis. Dan pas dibilangin ke supirnya, untung banget di depan tuh ada rest area terdekat. Terus mereka bertiga turun. Karena teman-teman yang lain pada tidur juga, Ojan lari duluan ke toilet. Karena ternyata dia tuh yang paling kebelet. Pas Ojan udah sampai toilet, dia pipis. Pas udah mau selesai, gak lama Dandi tuh datang, terus pipis di sebelah Ojan. Ditanya sama Ojan, "Billy mana Di?" Terus Dandi diem aja. Ditanya lagi lah sama si Ojan, "Di, Billy mana? Buset deh, budek lu." Gak lama Dandi pindah jadi pipis di bilik toilet. Karena tadinya pipisnya di tempat pipis cowok yang banyak itu tuh, yang apa namanya? Urinoir. Nah iya bener itu Bi. Terus karena Ojan kesel dikacangin, dia bilang, "Ya udah gue duluan ke bis deh." Pas Ojan keluar dari toilet, di depan tuh ternyata ada Billy sama Dandi lagi ngerokok depan toilet. Terus Dandi tuh bilang, "Jan, lo ngobrol sama siapa? Berisik banget." Ojan langsung pucat terus ngomong, "Lah itu tadi lo masuk ke toilet, lo jangan bercanda deh." Terus Dandi bilang, "Jan, tanya aja Billy, gue aja dari tadi ngerokok sama dia. Ini gue baru mau pipis, gue pipis dulu deh." Karena Ojan agak jiper juga, jadi dia duluan lah ke bis. Dia naik terus dia tuh bengong. Gak lama si Dandi sama Billy tuh naik juga ke bis. Akhirnya mereka lanjut berangkat lagi. Nah singkat cerita, mereka semua tuh sampai di Candi Borobudur jam 8 pagi. Mereka langsung lah mencar-mencar, foto-foto di candi, foto angkatan, foto kelas. Terus acara bebas sampai jam 12 siang dari guru-gurunya. Nah selama di candi, Ojan tuh jadi diem doang. Karena dia tuh ternyata kepikiran sama yang di toilet rest area tadi. Dia ceritalah ke Dandi Billy juga. Tapi kata Dandi Billy, ya udahlah, namanya juga jam 3 pagi, Ojannya juga baru bangun, jadi mungkin aja halu kan. Nah si Dandi malah punya ide buat ngajakin main petak umpet di candi sama si Ojan Billy. Emang kayak bocah, tapi emang buat ngedistraksi Ojan yang jadi gak asik gitu. Akhirnya mereka main petak umpet. Titik jaganya di salah satu stupa di candi itu. Abis selesai gambreng, yang jaga tuh Billy. Jadi Ojan sama Dandi ngumpet. Terus mereka punya ide lah buat ngerjain si Billy. Jadi mereka ngumpet jauh banget dari stupa itu, tapi masih di area candi juga. Nah pas lagi ngumpet sambil ketawa-tawa, dan dia yang beser banget tuh kebelet pipis.
akhirnya si Dandi nih pipis di area candi tempat mereka ngumpet yang kebetulan lagi sepi banget di situ. Ya ampun. Tapi bukan kamar mandi itu, Nat. Bukan Muy, Bukan itu pipis sembarangan berarti Muy. Oh. Di daerah candi yang daerah candi kayak deket-deket stupanya juga gitu Bi. kurang ajar. Terus Setelah pipis mereka ketawa-tawa tuh karena pipis sembarangan gitu. Terus dari jauh ngeliatin juga lah si Billy ternyata lagi kebingungan nyariin mereka berdua. Tapi karena udah mau jam 12 akhirnya mereka nyamperin si Billy. Nah singkat cerita setelah dari candi sekitar jam 1 siang mereka tuh check in di penginapan mereka. Satu kamar itu tuh bisa bertiga, jadi mereka bertiga tidurnya. Setelah tidur-tiduran sebentar, gak lama tuh ada acara lanjutan kayak makan sore rame-rame di satu restoran. Terus setelah itu mereka balik lagi ke hotel. Nah sekitar jam 8 malam pas udah di kamar masing-masing, Ojan tuh ngide ke Dandi sama Billy. Ngamer yuk minum, kita cari aja deket-deket sini. Terus Dandi sama Billy tuh setuju dan mereka diem-diem keluar dari penginapan nyari tukang jamu yang jual minuman itu. Set. ini kelas 2 SMP kan ya? Iya, Gokil. Terus pas udah ketemu mereka bawa tuh ke kamar diem-diem terus mulai minum-minum. Pas lagi asik ketawa-tawa kayak sekitar jam 12 malam, tiba-tiba kamar mereka tuh diketok kayak tok 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 gitu. Terus mereka panik karena panik mereka lagi minum kan diem-diem. Langsung diumpetin lah minuman sama seger-segerin muka mereka. Pas dibuka sama Billy gak ada siapa-siapa. Akhirnya ditutup lagi. Terus Billy bilang kayaknya anak ruangan sebelah deh isengin kita gitu. Terus mereka lanjut minum. Pas lagi asik-asik minum sambil dengerin lagu, mereka denger ada suara ketokan, tapi dari jendela balkon kamar mereka. Langsung dong mereka bertiga buka balkon. Pas mereka lagi berusaha buka pintu balkon, dan itu ngelihat di pojok balkon ada perempuan pakai baju putih panjang, mukanya nggak kelihatan terus ketutupan rambut semua. Berdiri, Nat. Berdiri Muy di pojokan. Anjing. Langsung teriaklah Dandi. Terus Ojan sama Billy juga ngeliat ternyata, dan langsung nutup balkon itu. Pokoknya mereka bertiga tuh langsung stop minum dan langsung siap-siap buat tidur lah sambil ketakutan banget semuanya. Nah besok paginya mereka bertiga tuh juga harus ke Museum Gunung Api Merapi karena emang jadwalnya tuh besok pagi. Tapi mereka bertiga tuh gak berani cerita ke siapa-siapa tentang apa yang mereka lihat semalam. Sebenarnya mereka takut sih, tapi karena bertiga jadi mereka tuh gak mau terlalu mikirin apa yang mereka lihat. Nah selama di museum itu Ojan tuh ngajak bercanda dan dibili terus. Kayak misalnya mereka tuh ngelihat ada display peralatan rumah tangga yang nempel kena abu vulkanik. Terus jadi dibikin jokes gitu sama mereka. Kayak nah itu gelas gue tuh belum dicuci tuh, cuciin dong. Pokoknya bercanda mulu deh. Sampai akhirnya mereka tuh udah selesai dari museum itu. Mereka baliklah ke penginapan. Mereka mandi ganti-gantian. Sampai akhirnya pas bagian Ojan mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi tuh mati. Terus Ojan teriak, "Woi gue lagi shampooan nih gak kelihatan, nyalain dong lampunya." Karena cetekan lampunya tuh di luar Moebi. Tapi tuh gak ada suara respon dari Dani sama Billy. Sampai akhirnya Ojan tuh mau gak mau selesain mandinya lah cepet-cepet. Terus dia handukan di kamar mandi sambil gelap-gelapan. Nah pas lagi handukin rambut, otomatis bagian muka Ojan tuh ketutup handuk kan. Pas lagi ketutup handuk, tiba-tiba Ojan tuh ngedenger ada suara perempuan manggil Ojan. Tapi suara tuh jauh banget. Terus Ojan diem sambil berusaha denger lagi. Suaranya tuh makin lama makin jelas. Nah akhirnya Ojan yang baru pakai celana doang, tapi masih telanjang dada, mau berusaha cepet-cepet kan. Tapi dia tuh tiba-tiba ngerasa dari punggungnya dia kayak ada kain baju yang nempel-nempel ke punggungnya loh. Akhirnya Ojan tuh cepet-cepet buka pintu kamar mandi biar kelihatan ada cahaya. Dan pas dia ngadep belakang buat ngeliat itu apa, dia ngeliat jelas banget ada sosok kuntilanak di belakang dia, lagi ngeliatin Ojan sambil ngomong, "Ojan." Terus masuk ke dalam badan Ojan. Wow. Ojan tuh langsung jatuh terus teriak-teriak di kamar mandi. Tapi suara tuh suara cewek. Jadi Ojan tuh kerasukan si sosok ini. Dan di sama Billy tuh kaget langsung lari ke Ojan. Dan pas mereka lihat, mukanya Ojan tuh lagi senyum lebar banget sambil cekikikan suara perempuan. Pas Dandi lagi gerak-gerakin badan Ojan sambil teriak-teriak, Ojan tuh manggil-manggil Dandi pakai suara perempuan itu. "Dandi, Dandi, Dandi." Terus gak lama perempuan yang ada di dalam badan Ojan tuh masuk ke Dandi, pindah. Buset. Billy yang kaget banget tuh langsung lari keluar kamar buat manggil guru-guru mereka buat bantuin. Jadi sosok perempuan itu bener-bener ganti-gantian Muhibi, ngerasukin Ojan terus ke Dandi, balik lagi ke Ojan ke Dandi. Sampai guru-guru mereka tuh udah baca-bacain doa, tapi tetap gak keluar perempuan ini. Akhirnya sekolah mereka tuh manggil orang di penginapan itu dan minta tolong buat bantuin Ojan sama Dandi yang lagi ganti-gantian dirasukin. Akhirnya 2 jam kemudian mereka berdua tuh lepas dari sosok perempuan itu karena dibantuin sama orang penginapan ini. Nah, tapi karena masih ada 1 hari lagi mereka di sana,
si orang penginapan ini tuh ngasih rekomendasi kalau lebih baik si Dandi Ojan ini tuh nggak perlu ikut lagi, tapi tetap di kamar hotel aja sambil kayak dimandiin kembang gitu untuk dibersih-bersihin sama si orang penginapannya ini. Dan Billy tuh nggak boleh ikut karena Billy nemenin Dani sama Ojan. Jadi kalau yang gue lihat Muibi, kayaknya mereka ini tuh nggak disukain sama sosok perempuan ini karena kebandelan dan keisengan mereka sendiri. Kayak dari awal tuh Ojan di bis aja udah nakut-nakutin temannya sendiri. Terus sampai candi, Dandi pipis sembarangan tanpa permisi kan. Nah terus pas ke penginapan mereka minum minuman keras. Dan bahkan mereka tuh bercanda-canda di museum terakhir sebelum akhirnya mereka dimasukin sama sosok itu. Berarti cuma Billy doang yang nggak dirasukin karena emang Billy nggak sebandel mereka berdua kali ya?